Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam pada jam 19.00 timnas kita akan melanjutkan laga kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round ketiga menghadapi timnas Australia. Yang mana di pertandingan pertama timnas kita berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi di kandangnya. Tentunya ini membuat para pemain kita mempunyai kepercayaan yang tinggi untuk menatap laga menghadapi timnas Australia, dan timnas Australia sendiri mengalami kekalahan di kandangnya saat menghadapi timnas Bahrain. Tetapi timnas kita harus waspada, tentunya timnas Australia akan mengusung misi untuk bisa mengalahkan timnas kita untuk bisa mengamankan 3 poin. Tetapi kita bermain di kandang kita sendiri, tentunya ini juga suatu modal untuk timnas kita biar lebih memacu semangat para pemain kita menghadapi timnas Australia. Dan ini juga bisa sebagai ajang balas dendam saat kekalahan timnas kita 4-0 di 16 besar Piala Asia dengan skuad yang berbeda tentunya, yang mana ada banyak tambahan pemain untuk menghadapi timnas Australia yang sangat berbeda skuadnya saat di 16 besar Piala Asia. Di video kali ini kita akan melihat sebuah video dari channel Kilas Bola, yang mana timnas kita diremehkan beberapa media besar di Eropa. Tentunya mereka menganggap timnas kita akan kalah telak saat menghadapi timnas Australia di depan pendukung timnas kita sendiri. Tanpa berlama-lama, kita lihat dulu videonya. Luar biasa, perjuangan timnas Indonesia akan disiarkan langsung di 48 negara Asia, Eropa, bahkan dunia. Pilih bersikap realistis, media Inggris ini malah prediksi kalau Australia akan pesta gol di depan ribuan pendukung skuad Garuda. Sombongnya pelatih timnas Malaysia usai raih gelar juara hingga geser ranking FIFA timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai kita, berikut. Kembali disalib oleh timnas Australia setelah timnas Malaysia setelah mereka berhasil mengalahkan Lebanon di Piala Merdeka, dan Malaysia berhasil menjadi juaranya. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji berharap dukungan dari ribuan supporter bisa membakar semangat timnas Indonesia. Ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta akan jadi saksi duel antara timnas Indonesia dan Australia. Dari kabar terbaru, penjualan tiket sudah terjual habis. Diprediksi ada 70 ribuan lebih supporter timnas Indonesia akan memberikan dukungan langsung di stadion. Sumarji menjelaskan kehadiran para supporter akan membantu menaikkan mental pemain, apalagi laga kali ini cukup berat dan skuad Garuda berambisi untuk mengunci kemenangan. Dukungan penuh saat ini memang dibutuhkan oleh pemain timnas Indonesia. Staf kepelatihan juga akan terbantu karena semangat pemain menjadi berlipat ganda. Selain itu, teror kepada tim tamu akan membuat Australia tidak nyaman menguasai bola. Pertama, untuk supporter yang sudah beli tiket dan yang akan hadir langsung yaitu Ultras Garuda, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Supporter itu motivasi yang tak bisa dinilai harganya. Dengan hadirnya banyak supporter di SUGBK, secara otomatis memotivasi para pemain. Daya juang pemain akan lebih bagus, itu yang diinginkan pemain dan tim kepelatihan timnas. Maka kami inginkan betul-betul SUGBK dipenuhi supporter dan berikan aura positif buat tim untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Australia, ujar Sumarji. Dukungan dan kerja keras semua pihak diharapkan bisa membawa hasil positif. Apalagi Indonesia membawa mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia. Butuh perjuangan ekstra agar misi tersebut terlaksana karena mereka akan berebut tiket dengan tim-tim kuat di Asia. Pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente memberikan reaksi setelah tim berjuluk Harimau Malaya itu meraih gelar juara hingga menggeser ranking FIFA timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Malaysia baru saja merebut gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 usai menaklukkan Lebanon di partai final. Harimau Malaya sukses menumpaskan wakil Asia Timur Tengah itu dengan skor tipis 1-0 berkat gol tunggal Romel Morales.
Selepas menorehkan gelar juara, Pemarti Vicente mengatakan Malaysia berjuang keras untuk mencetak gol dan menahan tekanan dari tim peringkat 116 dunia itu. Dikatakannya, para pemain Harimau Malaya mampu menampilkan aspek taktis sesuai rencana dan layak mengalahkan tim asal Timur Tengah tersebut. Lebih lanjut, Pemarti Vicente dengan bangganya mengatakan bahwa Malaysia punya deretan pemain berkualitas yang siap diturunkan kapanpun usai meraih titel juara. Kami melalui laga yang sulit dengan tantangan dari Lebanon, namun Harimau Malaya pantas menang hari ini. Semua pemain sangat bagus. Ini adalah pesan bagus bahwa semua pemain harus siap beraksi. Kami punya 26 pemain berkualitas untuk dimainkan dan saya sangat senang, ujar Pemarti Vicente. Sang pelatih memang amat bangga sebab skuad Harimau Malaya jadi juara pesta bola merdeka lagi setelah 31 tahun tidak melakukannya. Menurut footballranking.com, kemenangan atas Lebanon membuat Malaysia meraih tambahan 5,68 poin sehingga total menjadi 1117,68 angka. Perolehan poin itu membuat Harimau Malaya melonjak 3 tangga ke peringkat 131 dunia. Malaysia berhasil menggeser sejumlah negara seperti timnas Indonesia salah satunya. Kemenangan kedua di bawah pelatih asal Spanyol tersebut membuat Malaysia memperoleh tambahan 10,16 poin FIFA dari 2 pertandingan dan memenangkan 1 trofi. Salah satu kiper timnas Australia, Zhou Gauchi, memuji lapangan latihan yang disediakan PSSI jelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, duel timnas Indonesia versus timnas Australia itu akan digelar Selasa 10 September 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelang laga itu, skuad The Socceroos sudah tiba di Jakarta dan menggelar latihan. Sesi itu berlangsung di lapangan Gelora Bung Karno. Mereka baru sekali berlatih, tapi sudah ada kesan positif. Kiper timnas Australia Gauchi memuji kualitas lapangan AGBK. Menurutnya, kualitas rumputnya salah satu yang terbaik di Asia. Lebih lanjut, kiper berusia 24 tahun itu mengaku kurang terbiasa dengan cuaca panas dan lembab di Indonesia, sebab Gauchi saat ini sedang berkarir di Birmingham, Inggris bersama Aston Villa. Lapangan ini bagus, salah satu yang terbaik yang pernah saya kunjungi di Asia. Ini bagus dan sesi latihannya menyenangkan. Cuacanya hangat, saya terbiasa dengan cuaca di Birmingham yang dingin sekali. Jadi, saat matahari terbenam, cuaca di Jakarta mulai sedikit dingin, ungkap Gauchi. Lapangan AGBK sendiri kerap digunakan timnas Indonesia untuk berlatih. Selain di sana, anak asuh Sintayong juga beberapa kali berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Siapa sangka, laga antara timnas Indonesia versus Australia akan ditayangkan di 48 negara di seluruh dunia, mulai dari Asia hingga Eropa. Diketahui timnas Indonesia akan kembali menjalani pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan berhadapan dengan The Socceroos di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa mendatang. Dalam laga kali ini, tentunya di pundak para pemain timnas Indonesia ada harapan besar dari seluruh masyarakat Indonesia untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Apalagi perjuangan skuad Garuda akan disaksikan secara langsung di depan puluhan ribu supporter timnas Indonesia yang memadati Stadion Gelora Bung Karno. Tidak sampai di situ, pertandingan kali ini juga akan menjadi pertandingan paling bergengsi bagi JIJS dan kawan-kawan. Sama hanya dengan pertandingan kontra Arab Saudi beberapa waktu lalu, pertandingan kali ini juga akan menjadi sorotan dunia. Bagaimana tidak, laga antara timnas Indonesia versus Australia akan disiarkan langsung di 48 negara seluruh dunia. Tentu atensi ini disebabkan karena timnas Indonesia adalah tim yang paling ditunggu aksinya di ronde ketiga ini. Datang dengan status kuda hitam, diharapkan perjuangan timnas Indonesia tak berakhir di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Australia disebut akan menang dengan skor telak di depan ribuan pendukung timnas Indonesia menurut analisa dari media Inggris. Media tersebut pilih bersikap realistis lantaran skuad Australia besutan pelatih Graham Arnold unggul dalam sejumlah aspek atas timnas Indonesia. Sebelum menatap duel sengit besok malam, baik timnas Indonesia maupun Australia meraih hasil yang jauh berbeda di pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia yang harus melawat ke markas Arab Saudi dalam laga pembuka secara mengejutkan mampu menahan imbang tuan rumah. Hasil tersebut mengantarkan timnas Indonesia untuk sementara bertengker di peringkat keempat klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia di atas Australia.
Sebaliknya, Australia justru terpaksa menelan pil pahit ketika menjamu Bahrain. Australia yang sebetulnya cukup mendominasi, namun pada akhirnya harus menelan kekalahan. Kini, timnas Indonesia dan Australia bertekad meraih 3 poin perdana demi memuluskan ambisi mereka untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia ini. Situasi itu kemudian mendapat sorotan khusus dari media asal Inggris yang membuat prediksi mengenai jalannya duel antara timnas Indonesia kontra Australia. Menurut analisa dari media Inggris tersebut, timnas Indonesia asuhan Sintayong dihantui rekor kandang yang cukup mengecewakan jelang menjamu Australia. Namun mereka juga memuji kiprah skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia ini, yang sejauh ini hanya sekali menderita kekalahan. Sebaliknya, media Inggris itu justru mengesampingkan kekalahan Australia atas Bahrain pekan lalu dan menghimbau agar timnas Indonesia waspada dengan rekor tandang Socceroos. Di akhir artikel tersebut, media Inggris memprediksi kalau Australia akan berpesta gol ke gawang timnas Indonesia jika melihat dari statistik yang telah mereka sampaikan. Itulah videonya, walaupun timnas kita diremehkan oleh media Inggris yang katanya akan menjadi bulan-bulanan saat menghadapi timnas Australia di hadapan para pendukung timnas kita sendiri. Itu hanyalah sebuah prediksi yang mana yang terjadi saat timnas kita menghadapi timnas Arab Saudi juga. Para media-media yang ada di Arab Saudi memprediksi kalau timnas kita akan kalah telak saat menghadapi timnas Arab Saudi. Tetapi kenyataannya timnas kita bisa menahan imbang, bahkan hampir menang saat menghadapi timnas Arab Saudi dan mendapatkan 1 poin pertama yang menjadi modal berharga buat timnas kita saat menghadapi timnas Australia. Tentunya mempunyai semangat atau motivasi yang tinggi, apalagi bermain di hadapan para pendukung timnas kita sendiri yang tentunya akan memadati Stadion GBK. Apalagi juga timnas Australia tentunya yang sedang tidak baik-baik saja setelah kalah timnas Bahrain. Tetapi tentu mungkin mereka juga akan mengusung misi untuk bisa mendapatkan 3 poin pertama dengan kemenangan pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan memang timnas kita walaupun diremehkan, tetapi timnas kita saat ini tentunya dengan skuad yang jauh berbeda dari saat timnas kita kalah melawan Australia di 16 besar Piala Asia. Dengan beberapa pemain, apalagi dengan penambahan penjaga gawang kita Martin Paes yang kemarin telah membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang utama di FC Dallas saat menghadapi timnas Arab Saudi yang saat menepis tendangan penalti Arab Saudi. Dan semoga saja nanti malam timnas kita bisa meraih kemenangan. Dan kita sebagai pendukung selalu memberikan doa terbaik buat timnas kita Indonesia. Demikianlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.